Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ridwan Maulana dari kelas A. Dan di sini saya tidak sendirian, ada rekan-rekan dari kelas 12A Anagalis ya, yang ada di samping kanan saya. Halo, saya Niska Alvina Sania. Halo, nama saya Fidel Ramadhani. Nama saya Reza Agustina. Terus naon deui ieu teh? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelas 12B yang lebih dikenal kelas 12 Badami. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua bidadari. Lalu langsung saja kita perkenalkan. Nama saya Ropip Diawul Haq, kelas 12B. Nama saya Nizma Faiza Maharani, sekelas sama Ropip. Nama saya Salsabila, saya dari kelas Badami. Kelas C atau sering dikenal dengan kelas 12 Cikaracak. Nama saya Rizky Petrian. Nama saya Salsabila Nadifat. Dan nama saya Syifa Noviana Nadia Dewi. Yaitu saat ada jam kosong. Banyak, ada mulai dari momen yang senang, sedih, atau yang bikin emosi. Itu pasti banyak, gak terhitung. Mulai dari kelas 10 sampai kita kelas 12 dan sampai sekarang keluar. Karena alhamdulillah masih ada komunikasi. Tentunya banyak sekali, seperti bermain bersama teman-teman. Kalau menurut saya momen yang paling berkesan itu ketika kita menginjak kelas 12. Kalau waktu pas jam kosong biasanya saya tuh sering kayak ngelakuin sama teman-teman nyanyi, kadang main gitar gitu di kelas. Hal yang paling ditunggu-tunggu atau yang paling dikangenin gitu, hal-hal yang dilakukan saat jam kos sih, ngobrol sama teman-teman di belakang gitu, terus rebahan, terus ya melakukan hal-hal random lah gitu sambil nunggu asatid. Itu kegiatan makrab, di mana di sana singkatan dari malam keakraban bareng Badami. Jadi di sana kita bermalam sekaligus kita sharing bersama Al Ustadz Haji Danis. Kita di sana sharing motivasi dan sebagainya, sehingga timbullah kekeluargaan yang mungkin tidak dapat dilupakan oleh pribadi individu-individu Badami. Ya mungkin ketika satu saat ataupun mungkin ketika kita bisa kembali ke zaman mualimin ataupun impian-impian yang belum terwujud sampai saat ini, ya mungkin saya pribadi ingin berkumpul gitu seluruh angkatan 10 sehingga kita di sana bisa bercengkrama ataupun lebih kepada silaturahmi lah, supaya ikatan kekeluargaan khususnya di angkatan 10 bisa terjalin dengan baik. Jika bisa kembali ke masa lalu, saya ingin bersungguh-sungguh belajar pelajaran matematika. Kenapa? Karena melangkah ke masa depan itu butuh perhitungan. Jika bisa kembali lagi ke masa lalu, ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman kelas, karena waktu itu dirasa masih kurang, dan tentunya ingin memperbaiki hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dikerjakan di masa lalu. Ada belum ke Pangandaran. Ya menurut saya perbandingan mualimin dan sekolah lain, ketika saya belajar di sekolah mualimin 31 Banjaran ini, ketika saya terjun ke sekolah umum, begitupun dengan orang lain gitu, terasa berbeda. Soalnya di mualimin ini persaudaraannya sangat kental gitu ya, sangat kuat sekali. Dan ketika saya terjun ke lingkungan umum gitu, serasa beda gitu. Sangat bersyukur sekali karena bisa dipertemukan dengan orang-orang baik, terutama
dapat ditemukan di kelas Badami gitu, orang-orangnya tuh bisa saling ngingetin gitu. Kalau misalkan kita ngelakuin salah tuh ya pasti yang pertama mereka lakuin itu ngingetin. Terus kalau yang bersyukur sekali bisa bersama angkatan 10 karena mereka juga orang-orangnya itu pada berprestasi gitu, jadi bisa ngebanggain angkatan 10 gitu. Jadi mungkin ingin kembali lagi karena ketika kita keluar dari khususnya dari Mualimin, bahwa kehidupan yang keras itu benar-benar terasakan gitu, sehingga mending di Mualimin deh gitu. Ketika kita bisa ngobrol dengan teman sebanyak mungkin dengan bebas, tetapi kan ketika kita di luar sana khususnya di luar Mualimin, ketika ego manusia itu muncul secara pribadi sehingga acuh tak acuh ketika mengutamakan solidaritas. It's been Firina adabun alim naam la Pia madi, pia mudare, wahuma. Anda pil nanu pil mudare maru pil masdar nahi pil maklum. Elsa Keluarga kedua setelah keluarga pertama berada di rumah, mungkin keluarga kedua kami ada di sekolah karena kami sering menghabiskan waktu bersama dan membangun persaudaraan itu di sekolah, terutama dengan Cikaracak. Seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri bahwa semua orang saling memaafkan dan kalian harus lebih tahu bahwa ini itu momen yang sangat langka sekali untuk terjadi dan hari ini itu terjadi guys. Harus dicatat sekarang tanggalnya, tanggal 8 Februari 2019. Oke. Teruntuk asatid yang kita cintai, yang pertama kita ucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran atas segala hal yang telah diberikan, bukan hanya ilmu dan ilmu pelajaran, tapi
tapi juga soal kesabaran, soal menjalani hidup yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Kami sangat-sangat mengaturkan terima kasih karena berkat fasilitas apa yang kalian beri untuk kami, sehingga kami dapat belajar, dapat menimba ilmu, dapat mencari pengalaman dengan nyaman. Berkat kalian pula kami khususnya dari angkatan 10 sangat mengaturkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Teruntuk wali kelas kami khususnya Badami gitu, untuk Bu Ani, Bu Desi dan Ustadz Danis, kami haturkan terima kasih banyak telah membimbing kami gitu, telah merangkul kami, telah menyatukan kami sehingga Badami bisa bisa bersama selama-lamanya gitu. Kemudian bisa nyangah hiji gitulah, balager pada mikanya bukan nama. Mungkin kami hanya bisa membalas dengan doa, semoga ilmu yang diberikan oleh para asatid menjadi tangga pijakan para asatid semua ke surga. Jadi wisuda kali ini mungkin dirasa sangat sangat berkesan gitu, sangat berkesan, soalnya kita udah lama nggak ngumpul gitu seangkatan, terus disatuin dalam satu acara itu wisuda, rasa kangennya tuh terobati gitu. Jadi sangat bersyukur sekali dengan adanya wisuda. Awalnya kami ngiranya awalnya wisuda juga akan online gitu, tapi berkat para asatid dan panitia wisuda lainnya, alhamdulillah diwujudkan gitu. Terima kasih banget karena momen wisuda ini momen yang paling ditunggu selama 3 tahun masa mualimin gitu, dan alhamdulillah terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan para alumni, terutama mudah-mudahan semuanya dalam sehat walafiat, dan mudah-mudahan semuanya bisa menghadapi situasi dan keadaan yang tidak mudah kalian hadapi. Mudah-mudahan kalian bisa mampu mengatasi semua problem dalam masa pandemi seperti ini yang tidak mudah untuk menghadapinya dalam segala keterbatasan. Tapi semua rencana dan mimpi-mimpi kalian harus mampu upayakan. Berkaitan dengan selesainya kalian studi belajar di pesantren-pesantren Islam, yang pertama tentu saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika sampai ke tingkatan ini, ke masa ini, kalian sudah melakukan sesuatu yang besar. Dalam pengertian ini adalah sukses kalian. Tidak semua orang mampu untuk menghadapi proses ini. Kalian ingat barangkali ketika awal untuk masuk ke sekolah ini ada tes yang tidak mudah. Banyak orang yang ingin mengikuti belajar di pesantren kita, tapi karena terutama tingkat basis pengetahuan atau kesiapan, baik minat atau pengetahuan, sebagian dari mereka tidak bisa ikut belajar bersama-sama kita, padahal mereka sangat ingin untuk sekolah di pesantren ini. Maka yang pertama saya sampaikan ucapan selamat kepada semuanya, karena kalian telah melampaui masa-masa sulit dalam kehidupan. Dalam pengertian untuk belajar di pesantren ini tidak mudah sejak awal, sejak masuknya, kemudian dalam
proses sekalipun semua tahu bahwa yang dihadapi ibaratnya sekolah di 2 sekolah sekaligus. Satu sekolah tingkat menengah atas dengan pelajaran umum yang lengkap. Kemudian kalian juga harus mengikuti pelajaran pesantren takhusus. Kalau di istilah di tempat yang lain itu tidak mudah. Untuk memahami semua itu dengan menguasai maksimal itu tidak sederhana. Ketika orang mampu bisa berbahasa Inggris baik, matematika mampu, fisika juga menguasai, sekaligus belajar nahu, belajar sorof, belajar usul fikih, belajar ulumul Quran, itu tidak sederhana. Karena itu saya sampaikan selamat, sukses besar buat kalian. Kemudian yang kedua tentu saja yang paling utama adalah orang tua kalian. Saya ucapkan selamat kepada para orang tua. Sekaligus kalian jangan lupa bahwa di belakang semua yang kalian capai tidak bisa kalian sampai ke sana, ke tempat sekarang, ke sukses sekarang tanpa jasa besar orang tua. Jadi tekankan dalam diri kalian, raihlah semua mimpi, tapi dengan syarat untuk membahagiakan orang tua. Karena dengan apapun dan seperti apapun kalian capai semua mimpi, tapi ketika tidak ada manfaatnya, tidak menjadi kebaikan, tidak menjadi ketentraman ibu dan bapak, itu gagal sama sekali. Tapi ketika dengan kalian dapat mewujudkan mimpi dan dengan itu kalian membahagiakan orang tua, bahkan itu yang semestinya menjadi faktor utama. Kita bercita-cita ingin membahagiakan orang tua sekaligus bermimpi untuk menghadapi masa depan. Demikian barangkali kepada para alumni, para peserta pendidikan dalam periode 2019-2020. Saya ucapkan selamat dengan telah selesainya kalian belajar. Sekian barangkali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.